So, Assalamualaikum, salam sejahtera buat Puan Pengetua, Puan Betty Leong, guru-guru penceramah kita pada hari ini, ibu bapa yang baru balik dari kerja ataupun yang baru habis mengemas rumah, dan rakan-rakan sekalian, selamat datang ke dalam program kita pada malam ini, yaitu program motivasi yang diselaraskan oleh sekolah kita. Jadi saya di sini berharap semua guru-guru ataupun bapa yang baru balik kerja santai-santai aja malam ini. Kita dengar daripada seorang penceramah kita yang hebat, yang handsome, bergaya di situ. Jadi sebelum itu saya perkenalkan dulu diri saya sebab saya masih baru lagi di sekolah ini. Nama saya Muhammad Fauzan Hadari. Saya dikenali sebagai Fauzan. Dan saya dari kelas 5 Zirkon. Jadi itu dah dari sedikit sebanyak pesan saya. Jadi saya teruskan kepada objektif dan tujuan kita. Kenapa kita buat program kita pada hari ini. Program kita pada hari ini dilaksanakan untuk menyuntik semangat dan motivasi yang mula pudar dalam diri murid-murid. Dan saya harap ibu bapa, terutama sekali rakan-rakan saya yang ada dalam meeting nih, ada memberi tumpuan yang sangat padu ketika penceramah memberi hujah-hujahnya. Jadi sebelum itu saya menjemput Puan Betty Leong untuk menyampaikan sepatah dua kata. Puan Betty, dipersilakan. Oke, thank you moderator kita, seorang Franciscans ya dari 5 Zirkon. Apa ini? Franciscans Fauzan Hadari ya. Tahniah ya, first time kita ada moderator yang begitu petah bercakap ya. Sangat confident. Yang saya hormati Encik Yusuf Hasni ya, yang lebih saya kenali dengan nama Ucup Kun, seorang motivator dan juga penghibur sebenarnya, di samping tugas sebagai penasihat akademik kepada Cosmopolitan College KK. Welcome again bersama dengan SFX. Kita punya counselor Cikgu Hanafi yang begitu dedikasi dan berjaya melaksanakan program ini bersama dengan Franciscans, ibu bapak, guru-guru, dan yang paling penting dan utama adalah Franciscans tingkatan 5 calon-calon SPM 2021 bagi SM, SFX yang bagi kita sangat-sangat bernilai dan berharga sekali ya. Seramai 177 orang ke semuanya, sekarang ada 82 orang. Oke, mungkin darab dengan 2 ada 100 lebih sudah tuh kalau ibu bapak pun join ya. Oke, jadi mudah-mudahan kita punya program pada hari ini seperti yang moderator cakap, semangat itu sudah mau turun lah. Sudah mau turun sebab ini PDPR berlanjutan berapa bulan sudah, dan macam sampai bertahun sudah nih kalau dikira dari orang Form 4. Tidak banyak masa mereka bersemuka nih ya, 2 bulan lebih ya. Ini tahun mana ada Chan, 2 minggu aja bersemuka untuk tahun 2021. Tahun lepas 2 bulan lebih. Jadi memang sangat sedikit lah. Jadi mereka perlu suntikan semangat ini. Mudah-mudahan selepas kita punya program, saya mau tengok perubahan. Nah, DJ mau tengok perubahan. Satu, dari segi kehadiran. Kedua, tugasan, penghantaran tugasan. Dan ketiga, dari segi ikut kelas, voice chat tuh. Voice chat dengan GM tuh, ada kehadiran murid agak rendah. Tapi kalau kehadiran yang offline tuh banyak. Itu yang kita risau. Ya. Dan satulah saya mau share, bukan bagi ceramah, tapi saya dapat daripada dialog prestasi bersama dengan 5 Topaz dan 5 Aqua. Saya tanya, kasih tunjuk prestasi, dan saya tanya, berapa peratus bakal kamu guna, kamu punya kepandaian ini untuk ini exam yang baru-baru nih, yang bulan Jun, ya? Sebab prestasi tidak berapa bagus, dia punya prestasi masa Jun tuh. Jadi sama juga nih soalan, kalau saya tanya dengan yang kelas lain, berapa peratus kamu guna kepandaian kamu? Kepandaian kamu tuh 100%, tapi untuk exam yang baru-baru berapa kamu guna? Atau untuk sekarang nih berapa kamu guna? Jadi dorong jawab, ada yang guna 10%, paling tinggi pun guna 60%. Ya. Jadi berarti Franciscan kita nih belum betul-betul guna 100% kepandaiannya. Jadi coba bayangkan anak-anak, kalau kamu guna 100% itu, apa akan terjadi? Sudah tentu kamu akan jadi seorang yang hebat.
boleh skor dalam SPM. Jadi mudah-mudahan pada hari ini saudara Ucup, saya panggil saudara nih, ya, saudara sudah selalu begitu macam mesra, dapat bantu suntik semangat nih anak-anak supaya mereka mau guna dia punya kepandaian itu sampai 100%. Kalau boleh guna sampai 101%. Sekarang nih dia orang baru guna 20%, baru guna 30%, belum full swing. Dan mereka ini very smart, anak-anak Fransiskan saya ini yang saya jaga dari Form 1 sampai Form 5 ini, they are very very smart. They are amazing and marvelous students. Sayang kalau mereka tidak guna kepandaian mereka ini, mensia-siakan 5 bulan ini lagi untuk mereka hadapi SPM yang bagi saya tidaklah terlampau susah tuh sebenarnya. Guru ada, boleh ajar, YouTube ada, Google ada, semua ada, kawan-kawan ada membantu Anda. Jadi apa lagi alasannya? Oke, itu saja yang saya mau cakap. I want to see after this kita satu pasukan, kita sehati sejiwa memastikan misi kita tercapai. Ya, misi Anda masing-masing tercapai dan misi sekolah kita dapat capai keputusan yang lagi cemerlang dari tahun lepas. Oke? Untuk makluman Ucup, SFX dapat the best SPM result 2020 untuk sekolah harian. Ya, top. Untuk 2020. Jadi kita harap tahun ini juga perkara yang sama akan berlaku. 2021 we will be the top again, ya, untuk sekolah harian. Dan kalau kita dapat kasih kalah sekolah agama, I say, lagilah kita rekod. Oke, saya rasa itu saja. Selamat kita mendengar perkongsian dari Encik Yusuf Hasni yang tidak asing lagi bagi SFX. Ya, kali berapa sudah nih? Kali kedua, ketiga sudah. Sebelum ini anak-anak, untuk makluman Ucup, ini anak-anak pernah dengar ceramah Ucup masa mereka tingkatan 3. Kecuali budak baru lah. Macam Fauzan dia tidak dengar, tapi hari inilah dia dengar. Dan ada juga yang beberapa murid baru. So, tanpa membuang masa, itu sajalah. All the best to you. And let's enjoy our time tonight. Terima kasih. Oke, thank you Puan Betty Leong atas kata-kata yang bernas dan memberi suntikan semangat sedikit sebanyak buat memulakan majlis kita pada hari ini. Jadi, sebelum saya serahkan majlis kita untuk diceramah oleh penceramah kita hari ini, jadi saya mau bagi sedikit pengenalan latar belakang tentang beliau. Nama beliau ialah Yusuf bin Hasni, merupakan Ketua Jabatan Penasihat Akademik Cosmopoint College Kota Kinabalu, seorang pensyarah ilmu umum. Selain itu, beliau juga merupakan motivator di bawah PTC Consultancy dan East Resources, seorang penulis dan penilai sastra di bawah DBP dan Suntik. Dan beliau juga merupakan salah seorang stand-up comedian Gelak Gempak Estro. Bukan salang-salang orang sekolah kita bawa nih kan. Jadi kita beruntung dapat bersama-sama dalam meeting hari ini untuk mendengar ceramah daripada penceramah kita. Jadi tanpa melekkan masa lagi, saya mempersilakan Encik Yusuf untuk menyampaikan ceramahnya. Dipersilakan. Oke, terima kasih di Fauzan, Muhammad Fauzan bin Hadari. Nama pun ada nilai komersial sudah ya. Yang berusaha Cikgu Betty Leong, yang saya rasa banyak-banyak pengetua yang saya kenal di Sabah, yang langsung saya tidak keko adalah Madam. Saya tidak keko langsung. Saya rasa macam saya punya waktu saya jadi cikgu dulu, ini macam pengetua saya macam cikgunya. Yang berusaha juga sahabat saya Cikgu Hanafi, yang dari bulan 7 tidak putus-putus berbincang pasal program kita kan Cikgu. Akhirnya alhamdulillah hari ini dapat diteruskanlah. Oke, tadi saya sudah diperkenalkan, jadi tidak perlu mau diperkenalkan kembali. Selamat berjumpa kembali kepada anak-anak. Saya tahu kali terakhir kita berjumpa saya bawa satu orang rakan saya yang dari Jepun, kalau saya tidak silap, namanya Tsubasa. Masih keep in touch dengan dia, ada rezeki kita jumpa dia di sana. Oke, sebelum mula, saya mau beritahu dulu, nama saya Yusuf bin Hasni. Ucup kuntu, saya minta maaf sebab itu nama saya di Google. Itu adalah nama pentas saya kalau sebagai orang
yang buat pementasan lah. Tuh saya punya nama artis konon, tapi tidak juga laku lah, biasa saja. Sudah berkawin, maaf mengecewakan, tapi tidak apalah, teruskan kehidupan, life must go on. Jadi saya mulakan hari ini dengan satu kata-kata yang dikeluarkan oleh Charles Darwin. Spesies yang boleh survive bukan yang paling kuat. Spesies yang boleh survive bukan yang paling bijak. Tapi spesies yang boleh survive adalah yang boleh berubah ikut keadaan. Apabila berada dalam keadaan MCO, berada dalam keadaan COVID-19, berada dalam keadaan PKP, satu perubahan telah berlaku, terutama dalam sistem pendidikan kita. Dan sebagai anak remaja, dan ibu bapa yang mempunyai anak remaja pada hari ini, maaf saya terlupa tadi mengalu-ngalukan ibu bapa yang sudi hadir ini malam. Tahniah, kalian adalah ibu bapa yang terbaik karena sudi meluangkan masa untuk anak-anak. Bukan semua orang setelah penat seharian bekerja mampu meluangkan waktunya untuk program bersama anak-anak. Tahniah sekali lagi saya ucapkan. Dan untuk adik-adik dan anak-anak, mau sebut apa nih? Saya suka sebut SFX, Francisian kayak ya. Kan untuk anak-anak SFX nih, Tania juga sebab kita bertemu hari ini. Yang pertama sekali dalam kehidupan nih, kalau ada perubahan, ada perkara yang boleh kita kawal, tapi ada perkara yang kita tidak boleh kawal. Perkara yang kita boleh kawal, kita teruskan. Perkara yang kita tidak boleh kawal, itu urusan Tuhan. Tapi kalau ada perubahan yang memerlukan kita ikut, kita kena ikut sama-sama. Sebelum mula lagi, saya minta dulu sedikit respon daripada yang ada di dalam. Type ya, jangan komen, jangan buat audio. Type di chat, ruangan chat. Adakah suara saya jelas? Kalau suara saya jelas, type jelas. Oke, terima kasih yang respon. Minta maaf tadi terkejut saya. Bukan apa, saya tertekan live. Dan saya tadi tengah mau share, saya punya slide, tiba-tiba live. Jadi, enggak apa, itu takdir. Ya sama juga dalam hidup. Bila kita dilahirkan miskin, itu namanya takdir. Tapi bila kita mati dalam keadaan miskin, itu salah kita. Kenapa? Sebab hidup kita adalah pilihan kita. Dan tajuk hari ini yang dipilih oleh rakan-rakan guru, Cikgu Hanafi dan Cikgu Betty, Madam Betty, membugar emosi, merealisasi misi. Kalau kami orang pendebat, Fauzan, macam saya pun orang debat juga Fauzan, dari sekolah menengah sampai masuk U pun, saya aktif dengan debat. Bila tengok tajuk begini, ini adalah satu tajuk yang indah untuk kita bercerita. Sebab secara dasarnya, membugar emosi itu kita akan cerita, kita akan kupas definisinya, kemudian kita akan cerita sedikit dan sebanyak tentang merealisasi visi. Tapi sebelum berjalan lebih jauh, untuk anak-anak yang di luar sana yang mendengar hari ini, untuk yang sedang melihat, kuatkan hati Anda. Saya tahu perubahan akan banyak mempengaruhi kita, sama ada dari segi pemikiran, dari segi hidup, dari segi pergerakan fisikal, sosial, dan sebagainya. Tapi sebagai manusia kita tidak dapat lari daripada berubah. Jadi caranya adalah untuk ikut segala perubahan ini, yang pertama sekali kita kena ada minda yang positif. Dia tidak semudah saya katakan positif terus positif. Tidak semudah itu. Tapi untuk membina pikiran yang positif, yang pertama sekali kena ada satu mindset. Guys, kita tidak boleh ubah dunia, tapi kita boleh ubah cara kita berpikir. We can't change the world, but we can change the way we think. Kita tidak boleh ubah dunia, tapi kita boleh ubah cara kita berpikir. Membugar emosi, merealisasi visi, misi. Jadi kalau misi ini sebenarnya dia tidak sama dengan visi ya. Saya ulas yang bawah dulu. Merealisasi visi, misi. Maksudnya asasnya adalah kalau dalam kata kita yang orang Sabah ini cakap merealisasi misi itu dia jangka pendek. Jadi maksudnya apa? Kita realisasikan misi kita yaitu secara dasarnya adalah cemerlang dengan SPM. Tapi sebelum itu untuk cemerlang yang pertama sekali kita perlu membugarkan emosi kita yaitu cara kita berpikir. Kita perlu berpikir positif, kita perlu mengubah cara kita berpikir supaya kita dapat menerima perubahan dengan baik. Secara definisinya, pembugaran emosi itu, bugar itu maksudnya segar. Segar. Makanya contoh ada sayur layu, ada sayur segar,
ada ikan layu, ada ikan busuk, ada ikan segar. Macam contoh ikan busuk matanya merah. Kalau ikan segar matanya jernih. Kalau matanya biru, kuning, hijau itu pakai filter TikTok tuh ikan. Oke? Dan emosi pula adalah perasaan jiwa yang kuat seperti sedih, gembira, takut, dan lain-lain. Jadi dirangkumkan dalam konsep hari ini, saya mau cerita ataupun saya mau berkongsi hari ini adalah pembugaran emosi. Maksudnya kita mengembalikan kesegaran perasaan jiwa kita yang kuat itu supaya menjadi lebih stabil. Kenapa perlu ini? Ada banyak sebab, guys. Sebab keadaan berubah, dan kalau kita tidak ikut, kita tertinggal. Macam saya cakap tadi, Charles Darwin pernah berkata, spesies yang boleh survive bukan yang paling kuat, spesies yang boleh survive bukan yang paling bijak, tapi spesies yang boleh survive adalah yang boleh berubah ikut keadaan. Keadaan berubah, kita just follow the flow. Jadilah seperti ikan yang dilempar ke dalam sungai, liuk lentok terus pandai berenang. Itu yang kita mau jadi. Kenapa perlu pembugaran emosi? Kenapa perlu kita sedarkan kita punya emosi? Kenapa kita perlu segarkan kita punya pemikiran? Ada banyak sebab, guys. Saya mau tanya kamu yang ada di dalam. Dalam keadaan sekarang yang PNP, PDPR secara online, pembelajaran secara online, adakah kamu stres SPM semakin hampir? Kalau stres, type stres. Kalau tidak, type tidak. Come on, guys. Panjang betul stresnya tuh, stres. Stres. Wih. Oke. Saya ambil kesimpulan, mungkin ada yang, jangan depres. Depres itu adalah yang stres yang terkumpul banyak, dia jadi depres. Kalau boleh elakkan yang itu, jangan sampai pikir sampai begitu, kasih kurang, kasih positif. Oke, begini guys. Untuk yang ngerasa dia stres, dengar nih ya. Siapa yang ngerasa dia stres? Siapa yang ngerasa dia tekanan yakmat? Siapa yang ngerasa dia mental tidak stabil dan terasa dirinya bagai beban kepada keluarga? Kadang-kadang stres, kadang-kadang tidak, itu kira stres. Siapa yang ngerasa tertekan, SPM semakin hampir dan kamu belajar PDPR, untuk kamu saya ucapkan, tahniah. Kenapa? Kenapa orang stres kita cakap tahniah? Orang persoalkan saya, Encik Yusuf, kenapa nih orang stres kau cakap tahniah? Sebab asasnya, guys, orang yang stres, orang yang tekanan, orang yang nervous, saat menghampiri satu ujian yang besar dalam hidupnya, itu tandanya dia manusia yang normal. Orang yang normal akan berasa tekanan. Dan apabila tekanan itu wujud dalam dirinya, itu akan jadi pembakar. Bahan bakar, kalau macam kereta, dia macam bahan bakar untuk menggerakkan dia punya engine dalam hidup. Artinya, kalau kamu stres, kalau kamu tekanan, kalau kamu nervous dalam keadaan sekarang yang menimpa, maknanya kamu normal. Kenapa? Sebab sebagai manusia biasa, kita mahu sesuatu yang terbaik untuk diri kita sendiri. Tidak ada orang yang tidak mahu yang terbaik bila diberikan peluang. Semua kita mau yang terbaik. Jadi macam mana kita mau dapatkan yang terbaik? Akan menjadi kita punya pikiran, akan menekan kita punya perasaan, akan menekan kita punya emosi. Dan ini terkumpul semua, itu yang jadi stres. Tapi apabila stres, jangan pikir, wah aku stres teruknya hidupku. Guys, you are normal. You are just a normal human being. So, just be it. Jadi manusia normal. Kalau ada stres, jadikan itu sebagai kamu punya pendorong. Jadikan itu sebagai kamu punya batu loncatan supaya terus berusaha. Dan untuk yang tidak stres, bukan saya cakap kamu tidak bagus, oke juga. Cuma yang saya takut apabila SPM, saya selalu cakap dengan pelajar-pelajar SPM, yang paling saya risau apabila bertemu dengan pelajar SPM adalah apabila SPM semakin hampir, tapi dia langsung tidak ada kerisauan. Saya bukan suruh kita risau sampai depres, bukan. Tapi untuk risau sebab ujian menghampiri, itu tandanya kita normal. Kenapa begitu? Sebab saya cakap tadi, kita perlu bersedia. Kita perlu ada persediaan. Dan itu akan menyebabkan kita rasa nervous, tekanan, dan sebagainya. Akhirnya menjadi pendorong untuk kita bersedia. Dan kenapa kita perlu pembugaran emosi? Kenapa perlu emosi kita segar dalam keadaan yang sekarang? Adakah kita mau katakan bahwa COVID-19 ini datang sebenarnya dia 100% positif? Maksud saya bukan positif COVID-19. Maksud saya positif keadaan itu. Adakah kita berada di dalam sistem PDPR ataupun pembelajaran online ini, kita kena terima seadanya? Untuk saya simple.
Kalau kita mau terima, terima. Kalau kita tidak mau terima, tidak payah. Sebab dalam hidup kita nih kan, menjadda wajadah, man kasala nadima. Siapa berusaha dia berjaya, siapa tidak berusaha dia tidak akan dapat apa-apa. Yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. If you want something, you go for it. Why? Because our life is always our choice. Hidup kita adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita mau pilih untuk negatif, it's up to you, it's your life. Kalau kita mau pilih untuk positif demi masa depan yang lebih baik, it's up to you, it's your life. Dan ya Zarina itu soalan tadi 5 jam tadi. Ada satu cerita ya, saya baca dari satu buku. Ini kisah benar, cuma saya lupa dia punya watak tuh. Dia kisah benar yang ditulis di dalam buku How to Get a Friend and Influence People. Yang tulis itu adalah Dale Carnegie. Dalam buku tuh dia menceritakan tentang satu orang pekerja bank kalau saya tidak silap, ada seorang perempuan pekerja yang telah dipindahkan ke negeri lain untuk bertugas. Apabila dia tiba di satu tempat lain tuh, tempatnya bertugas baru, dia berasa stres. Kenapa? Sebab dia tidak dapat cope, dia tidak dapat ikut dengan perubahan yang ada di tempat baru. Dan dia merasakan seluruh kehidupan di tempat baru tuh membenci dia, seakan-akan mau mensabotas keseluruhan hidupnya. Jadi dulu tiada WhatsApp, dulu tiada SMS. Jadi dia kirim surat pada bapaknya dan mengadu tentang hal itu untuk kembali ke daerah asalnya. Bapaknya balas surat itu dengan lebih kurang 1 perenggan saja. 1 perenggan ayat yang pendek. Dan ayat itu berbunyi begini, ya. Ayatnya berbunyi begini. Dengar ya? Hidup kita ini umpama penjara. Dan di dalam penjara ini hanya ada 2 jenis banduan yang sedang melihat keluar tingkap. 1 sedang melihat lumpur di tanah. 1 sedang menikmati bintang di angkasa. Oke? Hidup ini adalah penjara, dan di dalam penjara ini ada 2 jenis sahaja banduan. 1 sedang melihat lumpur di tanah, 1 sedang menikmati bintang di angkasa. Pilihlah mana satu kamu mau pilih. Dan kalau kamu yang ada di dalam nih diberi pilihan untuk menjadi anak kepada seorang bapa yang bijak tadi yang telah berpindah di tempat baru, kamu pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Lumpur atau bintang di angkasa? Kamu type lumpur atau angkasa? Mari kita tengok. Yes. Siapa tuh cute-nya? Lu bintang-bintang lagi. Jangan pilih saya. Kamu sangka motivated tiada tekanan ke dalam hidup? Ada. Tapi kita memilih untuk gembira. Life is a choice. Kan? Saya ada geng-geng saya, rekan-rekan konselor yang sama-sama dulu study. Saya bukan konselor, tapi kawan-kawan saya. Kami ada juga nih cerita-cerita pasal ini. Nanti saya cerita pasal itu. Oke, terima kasih untuk yang pilih angkasa. Untuk yang memilih saya, enggak apa. Kamu undi lah. Insya Allah nanti masuk TV, kamu pergi. Saya enggak minta banyak. Kalau saya masuk TV, kamu nonton, itu saya cukup. Kurang-kurangnya saya bahagia tengok orang gembira. Oke guys, dia begini. Kamu tadi memilih angkasa. Kenapa memilih angkasa? Sebab itu adalah pilihan kita. Untuk melihat sesuatu yang cantik, itu adalah pilihan kita. Tapi untuk melihat sesuatu yang negatif juga adalah pilihan kita. Jadi terpulang. Dalam hidup kita ini mau tengok yang apa. Memang keadaan sekarang COVID-19, dalam keadaan sekarang yang berada di dalam sistem PDPR dan PKP, tidak dapat rentas daerah dan sebagainya, akan menyebabkan kita tekanan. Tapi terpulang kita sebagai manusia ini, mau menerima sama ada ujian nih, hanya datang dengan ujian saja untuk menyakitkan diri kita dan jiwa kita, atau sebenarnya dia datang menjadi ujian yang sebenarnya ada hikmahnya. Saya percaya satu prinsip yang mengatakan tentang takdir dan kehidupan. Dalam hidup ini kadang-kadang kita berada di dalam lorong yang gelap dan panjang. Tapi percayalah kamu, Tuhan selalu ada. Dan apabila kita percaya pada Tuhan, di ujung sana pasti akan ada cahaya. Jadi tenang, relax guys. Biar Tuhan atur apa yang patut Tuhan atur. Kita sebagai hamba, kita sebagai manusia, kita atur hidup kita. Oke. Kenapa kita perlu pembugaran emosi? Yang pertama sekali untuk kawalankan diri. Kita punya diri ini kita dapat kawal supaya kita tidak terasa stres, kita tidak rasa stres yang banyak akhirnya menyebabkan kita depres, akhirnya merusakkan kita punya cara berpikir, merusakkan kita punya pribadi. Itu asasnya.
Kalau kita berpikiran segar, kalau kita berpikir dengan positif, dan selalu melihat benda, walaupun sesuatu benda itu datang dalam bentuk yang negatif, tapi sebenarnya ada hikmah di sebaliknya, kita akan bukan setakat menjadikan dunia ini lebih baik, tapi sebenarnya menjadikan kita individu yang lebih baik. Saya bukan terbaik, guys. Saya bukan cakap saya motivator yang terbaik dan berpikir yang positif. Tidak. Saya manusia biasa yang macam kamu. Dan saya selalu, kadang-kadang ada terlintas di pikiran saya tentang negativity, prasangka, dan sebagainya. Kenapa begitu? Sebab kita nih manusia dijadikan dengan satu pemikiran yang saya rasa tidak berapa adil. Kenapa? Sebab pemikiran kita, apabila melihat sesuatu, ataupun ditimpa dengan sesuatu perkara, yang pertama sekali kita pikir, kita akan bias kepada yang negatif dulu. Memang normal tuh, kita kan, wah ini, sakitnya hatiku, stresnya aku. Kenapa? Sebab normalitinya begitu. Tapi bila kita dapat train otak kita, dapat bersangka baik dengan keadaan, bersangka baik dengan persekitaran, dan paling utama kita dapat bersangka baik dengan Tuhan, lama-lama kita akan dapat melihat dunia ini, wah, rupa-rupanya dunia ini positif. Semua orang berada di dalam ujian yang sama. Semua orang berada dalam sistem PDPR yang sama. Kenapa orang lain boleh, aku tidak boleh? Dan di dunia ini saya tidak percaya istilah pandai atau tidak. Saya percaya orang malas atau tidak saja. Dan beza antara orang yang malas sama orang yang rajin, satu saja garis sempadannya, harga diri. Dan sekiranya kita rasa stres, tekanan, kena pikir balik. Pikir balik kita punya harga diri. Takut kita tertinggal dalam sistem pendidikan, nanti kita tertinggal di dalam pelajaran, pikir tentang harga diri. Itu kata-kata yang saya selalu ingat. Kalau saya malas belajar, kalau saya malas kerja, kalau saya malas buat tugasan yang saya buat, saya akan berpikir tentang harga diri. Bukan setakat ganjaran yang saya dapat di situ. Itu yang pertama, guys. Untuk kawalan kendiri kita sebagai seorang individu. Sebab dunia, kita tidak dapat kawal segala-galanya. Itu urusan Tuhan. Tapi perkara yang boleh kita kawal, yang paling utama di dunia nih adalah diri kita. Dan untuk yang berada di luar sana, untuk pelajar-pelajar SPM, kamu yang menghadapi SPM. Jadi kenapa yang perlu risau sampai tidak cukup tidur adalah guru-guru atau ibu bapak? Sebab memang tanggung jawab kami, memang begitu. Saya kadang-kadang tidak, ada pun saudara saya yang ngambil SPM. Tapi setiap kali malam result SPM atau SPM besok start, saya akan berdebar-debar. Seakan-akan saya yang mau ambil itu SPM. Sebab kenapa? Sebab saya pikir tentang masa depan generasi akan datang, saya berpikir tentang hala tujunya bagaimana dengan generasi sekarang yang, minta maaf ya untuk saya katakan, kamu sekarang berada di dalam zaman yang saya rasa perlu kuat mental dan bukan setakat physical. Kalau zaman kami dulu bukan setakat mental, guys, physical kena kuat. Zaman kamu nih yang pertama sekali itu kamu punya mental. Dan cara untuk kita berhadapan dengan persekitaran yang sekarang berubah adalah dengan kita membugarkan kita punya emosi dengan berpikiran positif, dengan bersangka baik, supaya kita dapat kawal diri kita. Asasnya, kita tidak boleh kawal semua benda. Tapi perkara yang boleh kita kawal adalah cara kita berpikir. Kita tidak boleh berkawal semua PDPR bila masuk sekolah, itu bukan kawalan kita. Ada golongan atau ada kelompok yang berautoriti untuk buat tuh. Tapi tanggung jawab kita untuk belajar, itu adalah authority yang boleh kita kawal. Jadi tanggung jawab untuk ikut PDPR, tanggung jawab untuk rajin dengan buat kerja rumah, tanggung jawab untuk tidak tertinggal apa-apa sesi, itu adalah tanggung jawab kita. Oke? Saya tahu kamu stres, saya tahu kamu tekanan, relax, it's normal. Nanti saya cerita ada lagi, ini belum lagi, ini baru sedikit, tenang. Dan saya tengok banyak juga perubahan sekarang. Kalau cerita pasal cita-cita pun dia berubah-ubah sudah. Itu kawalan kendiri. Yang kedua, guys, yang kedua adalah perkembangan IQ dan EQ. Oke? IQ dan EQ walaupun lebih kurang, tapi adalah dua perkara yang berbeza. Siapa boleh jawab? Apa beza IQ dengan EQ? Apa beza IQ sama EQ? Tapi saya syukur sebab budak-budak nih. IQ pasal kepandaian. Betul, Nana. 10 markah untuk Nana. Oke. EQ? EQ. Lagi, guys. Oh, saya terlupa pula ada ibu bapak juga di dalam kan. Emosional. Betul. Sukina. Saya takut. Guys, kalau saya terpanggil kamu macam student, sedangkan kalian adalah ibu bapak, saya minta maaf ya. Sebab saya susah membezakan hanya melalui nama. Jadi saya direct, saya akan anggap saya macam student atau ibu bapak. Kalau salah cakap minta maaf ya. Oke. Oke. Sukina bukan cikgu kan? IQ dan EQ, betul.
Oke, kita teruskan. IQ adalah intelektual, perkembangan intelektual. IQ adalah perkembangan emosi. Dua ini berkait. Dan untuk ibu bapak, dengar ya, saya bukan pandai. Saya baru ada anak 4 saja. Rezeki PKP. Kita tidak boleh menolak takdir, harus menerima segala-galanya. Suruh PKP. Jadi dulu sebelum COVID anak saya 2, sekarang 4. Oke, kembali ke jalan yang benar, tak melalutkan. Oke, ini begini guys. Untuk ibu bapak yang mendengar hari ini, perkembangan IQ sama IQ itu kena sama pentingnya. Ya, ya Puan Flora. Puan Flora saya tahu Puan. Nanti saya panggil, ya Dek Flora, macam lain pula kan. Oke, kembali ke jalan yang benar. IQ dan EQ adalah dua perkara yang berbeda, tapi sama pentingnya. IQ adalah intelektual. Untuk ibu bapak dengar ya, minta maaf, saya kongsi, saya bukan pandai, tapi saya beritahu sejak. IQ adalah perkembangan intelektual anak-anak. Artinya kita punya anak tuh kan, dia makin pandai, makin baguslah inteleknya. Maksudnya kalau dia boleh menjawab dengan baik, bercakap lancar macam si Fauzan. Mungkin si Fauzan ini banyak makan kismis kali waktu kecil. Jadi dia lancar bercakap kan. Kalau kami tuh orang tahu lagi pelik guys. Kalau mau lancar bercakap, kena makan ikan sebelah lah. Oh iya macam-macam. Padahal orang mau lancar bercakap, dia lancar aja lah. Oh iya, kembali ke jalan yang benar. Intelektual adalah kepandaian dorang. Result SPM dia punya peperiksaan baru-baru kita cek. Kita tengok, oh kalau dia bagus menjawab dengan bagus, itu dia punya IQ. Caranya menjawab, bila kita tanya, dia menjawab dengan baik, dengan benda yang real, normal, dan terbaik cara menjawabnya, itu IQ. Oke, IQ. Kita tanya soalan matematik 3 kali 3 tolak 3 tambah 3 berapa semua 3? Dia bilangnya banyak. Oke, itu IQ. Tapi kita selalu terlepas pandang tentang perkembangan anak-anak. Dan kamu sendiri yang student di dalam nih, kadang-kadang kita sendiri terlepas pandang tentang perkembangan IQ kita, yaitu perkembangan emosi. Perkembangan emosi ini, lelaki dengan perempuan secara dasarnya tidak sama. Sebab lelaki semakin dia dewasa, yang berkembang adalah dia punya ego. Perempuan semakin dia berkembang menjadi dewasa, yang berkembang adalah emosi. Itu real. Satu lagi real. Enggak banyak, nanti tiba-tiba saya kena kecam. Kembali ke jalan yang benar. Oke, ego, dan untuk lelaki, kalau kamu mau kawal macam mana mau jadi yang terbaik, ubah cara kamu berpikir, ubah cara kita berpikir. Sebab saya lelaki, dan saya pernah jadi pelajar. Saya tahu cara kita melihat pendidikan, cara kita melihat pembelajaran tidak sama dengan rakan-rakan perempuan kita di sekolah. Untuk ibu bapak, saya bagi tahu ya, cara berpikir anak kita yang lelaki dengan yang perempuan apabila mereka menghadapi SPM tidak sama. Tidak sama. Kenapa? Sebab saya tahu. Kami lelaki, salah satu perkara yang saya rasa perlu disingkirkan daripada sikap dan cara kami berpikir adalah, kami lelaki ini kan, kami suka berbangga dengan perkara yang salah. Tapi kadang-kadang malu dengan perkara yang betul. Saya bagi contoh. Seorang pelajar lelaki, kalau dia lelaki normal, dia akan malu letak di statusnya di media sosial yang dia sedang belajar. Kenapa? Sebab lelaki apabila dia beritahu, ya aku study dulu nih sejarah untuk esok, mudah-mudahan berjaya. Kenapa dia malu tak begitu? Bila dia tulis begitu, kawannya yang lain tak saput. Yang lain akan tanya, kok kenapa? Apa kau mimpi tadi malam? Najo belajar dia paling hebat. Itu lelaki. Sebab lelaki dia tidak suka orang lain lebih, terutama dalam pendidikan. Jadi caranya untuk tarik ke bawah. Berbeza dengan orang perempuan. Orang perempuan apabila dia lihat kawannya study, dia tengok kawannya study, apa kok study? Ya, contoh kawannya letakkan. Contoh, kawannya letak gambar di status, dia letak gambar notas ya, buku sejarah, form 5. Buku teks sejarah form 5, buku nota, pen, sama laptop. Lepas itu dia gambar, dia letak di status. Itu saja. Tapi perempuan yang mungkin satu kelasnya, atau satu sekolahnya, terlihat itu status, itu malam dia tidak akan tidur lena. Kenapa? Sebab pemikirannya itu kan, dia belajar sejarah apa tuh? Bab apa? Tidak boleh jadi nih. Mesti aku mau pandai. Mau WhatsApp. Mendak. Apa kau belajar mendak? Topik apa? Sebab dia tidak akan mau kalah. Kan? Jadi pikiran kan? Betul? Anak-anak betul kan? Yang perempuan. Jadi pikiran kamu kan? Kenapa begitu untuk ibu bapak? Sebab tanyalah perempuan dijadikan begitu. Sebab perempuan dilahirkan kompetitif. Kami lelaki mungkin lebih kepada teknikal kali ya. Lelaki ya, banyak teknikal. Bukan bermakna kami lelaki tidak pandai ya. Kami lelaki,
Kalau ada 10 pelajar cemerlang di sekolah, mungkin 9 orang yang cemerlang tuh perempuan, tapi yang nomor satu tuh lelaki. Biasanya lah, biasanya. Tapi kalau macam di university berbeza ya.